Dan ini adalah sebuah momen yang sangat penting bagi kita semua sebagai sarana kita untuk bermuhasabah dan sebagai sarana kita untuk merenung dan menilai diri sudah sejauh mana perhatian yang telah kita berikan kepada anak-anak kita. Apakah kita sudah menjalankan tanggung jawab besar ini dengan sebaik-baiknya, atau malah sebaliknya, justru kita terlalu sibuk dan terlena dengan hiruk pikuk dunia sehingga meninggalkan tanggung jawab yang besar ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ingin kita ke surga sendirian, tapi Allah menginginkan bahwa kita sekeluarga itu bebas dari api neraka dan bisa masuk surga bersama-sama. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara bentuk tanggung jawab besar yang Allah titipkan kepada kita adalah keluarga, khususnya anak-anak. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' al-Ahkam al-Quran, beliau menjelaskan bahwa menjaga keluarga dari api neraka bermakna mendidik mereka dengan ilmu agama. Bukan malah anak kita cekoki dengan sesuatu yang bahkan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kemudian membimbing mereka kepada akhlak yang baik. Jangan sampai kita sebagai seorang ayah memberikan contoh yang buruk kepada mereka sehingga mereka meniru perbuatan buruk tersebut. Dan yang ketiga adalah menjauhkan mereka dari jalan-jalan kesesatan. Karena satu hal yang harus kita tahu, jamaah sekalian, bahwa anak bukan sekedar penghibur, bahwa anak bukan sekedar pelengkap kebahagiaan kita di dunia, namun anak adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Bahkan Rasulullah SAW sangat memberikan perhatian yang luar biasa, khususnya kepada anak-anak. Dalam banyak riwayat, beliau itu sering mencium anak-anak, bahkan beliau sampai menggendong, bermain bersama mereka, dan bahkan beliau mendoakan dengan penuh kasih sayang. Dan diceritakan pula dalam Hilyatul Awliya bahwa Imam Syafi'i, imam mazhab yang terkenal dan sebagian besar pengaruhnya adalah di Indonesia, beliau sudah hafal Al-Quran sejak dari umur 7 tahun. 30 juz beliau hafal sejak anak-anak, bukan juz 30. Bahkan ibu dari Imam Syafi'i itu adalah seorang janda yang tidak memiliki banyak harta, namun ia mempersembahkan segala perhatian
kesungguhan dan doa yang tiada henti. Sudah tidak terhitung berapa keringat yang menetes. Sudah tidak terhitung pula beberapa air mata yang sudah mengalir. Semua beliau kerahkan supaya anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Namun apa daya kita? Pagi anak kita tinggalkan, siang kita tinggalkan, sore pulang kerja, capek kita tidur, anak tinggalkan. Malam kita pergi mancing, anak ditinggalkan. Pagi sudah pergi kerja lagi, anak ditinggalkan. Anak tidak tersentuh sama sekali oleh kita, apalagi diajarkan ilmu-ilmu agama, apalagi hafalan-hafalan Al-Quran. Inilah yang harus menjadi renungan bagi kita semua. Masyaallah muslimin, bayangkan dari seorang janda tadi, dari rumah yang sangat sederhana, keluar sebuah mutiara, seorang ulama yang namanya bahkan cemerlang hingga saat ini, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Dan di zaman yang serba digital ini, tentu tantangan berbeda dengan zaman dahulu. Sekarang semua sudah sangat kompleks, ya. Bayangan yang merusak. Bayangkan anak kecil sekarang sudah diberikan HP. Bapaknya kerja, ibunya sedang bersih-bersih, kita tidak tahu apa yang anak kita lihat di HP. Ya. Barangkali ternyata banyak sekali video tidak sesungguhnya yang dilihat oleh anak tersebut. Jadi kita harus selalu pantau anak-anak kita, ya. Karena semua di dunia ini sudah ada dalam genggaman di HP kita. Kemudian tantangan berikutnya adalah media sosial yang tidak terkontrol. Artinya anak-anak mungkin memiliki akun-akun aplikasi media sosial. Kita harus cek apa yang anak upload, apa yang anak baca setiap hari, supaya anak-anak kita tidak tercemar akhlaknya, tidak tercemar pemikirannya. Kemudian selanjutnya adalah pergaulan bebas. Ini yang mungkin sudah sangat sulit sekali dibentuk, khususnya bagi kita sebagai orang tua. Kita harus sekuat tenaga, sebisa mungkin mendidik anak-anak kita supaya tidak ikut-ikutan dengan pergaulan bebas yang sudah sangat marak sekarang ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka marilah kita muliakan anak-anak kita. Mumpung masih ada waktu, kita sayangi anak kita. Kita pandang mereka, kita tatap mata mereka, bahwa yang menginginkan mereka ada di dunia ini adalah kita, bukan mereka. Jadi kita sayangi mereka. Kemudian kita usap kepala mereka dan juga kita doakan. Kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena kalau tidak, ketika kita meninggal, kita butuh sokongan pahala, kita butuh suntikan pahala di alam barzah. Ternyata anak kita tidak sholat, padahal kita butuh doa mereka ketika setelah sholat. Ternyata anak kita tidak sholat. Ya. Inilah yang harus kita perhatikan. Kita harus gagah betul, kita harus jaga betul anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan anak bukan sekedar harapan masa depan, tetapi juga ladang pahala yang terus mengalir. Jika mereka kita didik dengan iman dan akhlak, insya Allah
mereka akan menjadi penunjuk mata dan pelanjut amal-amal kebaikan kita. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini termasuk orang tua yang amanah, termasuk orang tua yang selalu mendidik anak kita dengan baik, dan semoga anak-anak kita menjadi anak generasi yang Qur'ani, penyejuk hati dan penerus perjuangan umat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu